الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد سيد المرسلين خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuhan jemaat yang terhormat, telah kita jalankan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT, dan kita sudah sampai kepada hari-hari terakhir untuk kemudian nanti kita sampai kepada suatu perayaan yang disebut Idul Fitri. Idul Fitr itu artinya ialah hari raya fitrah, hari raya kesucian manusia, atau juga disebut sebagai berulangnya kembali kesucian manusia itu pada kita, kembalinya kesucian itu kepada kita. Inilah hari raya yang resmi diajarkan oleh agama kita selain daripada Idul Adha. Sedangkan semua hari raya atau hari besar agama yang lain adalah lebih merupakan hasil budaya daripada ajaran agama. Baik Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Muharram, dan lain-lain. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini yang betul-betul merupakan hari raya keagamaan, sehingga kita mengetahui hikmah dan maknanya itu. Sebagian merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama, yaitu bahwa fitr atau kesucian asal manusia adalah suatu sebutan untuk rancangan Tuhan mengenai kita ini. Yaitu bahwa kita oleh Allah diciptakan dengan suatu rancangan sebagai makhluk yang suci. Kesucian asal. Oleh karena itu manusia pada dasarnya adalah suci. Homo sacra. Manusia adalah suci. Oleh karena itu sikapnya pun adalah sikap-sikap yang suci, terutama terhadap sesama manusia. Maka dibilang homo sacra res homini. Manusia itu suci dan berbuat suci kepada sesamanya dalam bentuk amal saleh. Dan juga yang terhormat, beberapa kutipan suci dari Al-Quran maupun hadis banyak kita dengar dari para mubaligh dan para juru dakwah kita. Salah satunya ialah buah sabda Rasulullah yang sangat terkenal, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kesucian. Fawalidah yuhawidanihi ayunasiranihi ayumadanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang membuat mereka itu menyimpang dari fitrah tersebut hingga mengikuti agama-agama komunal. Agama-agama komunal adalah agama-agama yang kelompok itu sendiri menjadi lebih penting daripada ajaran. Itu namanya komunalisme. Maka disebut Yahudi, Nasrani, dan Majusi bukan ajaran-ajaran mereka yang disebutkan sebagai menyimpang dari fitrah itu, melainkan bagaimana caranya mereka memahami dan menjalankan agama itu yang komunalistik. Oleh karena itu fitrah dikaitkan dengan haniyah. Artinya suatu sifat yang dalam diri kita itu yang cenderung untuk memihak kepada yang baik dan benar. Maka dari itu dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kebajikan ialah sesuatu yang membuat hatimu tenang. Al-birru ma'ana ilaihi qalb. Kebajikan ialah sesuatu yang membuat hatimu tenang. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa qarita ala ayyatan ala insan. Dan dosa yang sesuatu yang terdetik dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain tahu.
Artinya sesuatu yang dirasakan sebagai ketenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu, ketika ada polemik mengenai siapa Ibrahim alaihissalam, yaitu polemik karena orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim adalah seorang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim adalah seorang Nasrani, maka Al-Quran mengatakan maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kan hanifan muslimah. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani, melainkan Ibrahim itu adalah seorang hanif, seorang yang hidupnya itu digunakan untuk mencari kebenaran dengan tulus dan ikhlas, tanpa semangat golongan ataupun kelompok, tanpa komunalisme, musliman sambil pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam firman Allah yang lain disebutkan bahwa agama yang benar itu tidak lain adalah kesucian asal manusia atau fitrah. Itu dalam surat Rum ayat 30, Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah." Tegakkanlah wajahmu, dirimu itu menerima agama ini hanifan, sebagaimana kamu mempunyai naluri untuk mencari dan memihak kepada yang benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai dengan fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Selamanya manusia itu merindukannya. Zaman boleh berubah, tahun boleh berganti, milenium boleh bertukar dari milenium kedua ketiga, tetapi manusia tetap sama selama-lamanya sesuai dengan desain dari Allah SWT, yaitu merupakan makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan akan merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkannya, maka dia akan menjadi gelisah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Walakin aktsara nasi la ya'lamun, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Jadi menurut firman ini, agama yang benar itu tidak adalah kemanusiaan primordial. Primordial artinya sesuatu yang asli, yang berasal dari pokok atau pangkal. Itu berasal dari Allah SWT dalam soal ini. Idul Fitri adalah suatu hari raya untuk merayakan kembalinya fitrah itu setelah hilang dan diketemukan kembali atau berhasil dikembalikan, yaitu karena adanya ibadah puasa. Maka seperti sudah pernah kita bahas, puasa itu adalah suatu ibadah yang intinya adalah latihan menahan diri dari godaan-godaan, dilambangkan dengan godaan makan minum serta hubungan-hubungan biologis. Kalau kita bicara tentang pahala puasa, maka pahala itu tidak tergantung kepada seberapa jauh kita lapar ataupun haus. Pahala puasa tidak tergantung kepada soal lapar ataupun haus, melainkan soal apakah orang itu menjalankannya dengan iman dan ihsan, dengan penuh iman kepada Allah Ta'ala dan penuh introspeksi. Oleh karena itu kalau kita puasa dan kemudian lupa, kemudian makan dan minum, maka Rasulullah SAW justru menganjurkan agar supaya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi makan kepada kita dan menyirami kita. Artinya tidak batal puasa kita itu. Juga bukti bahwa puasa itu pahalanya tidak tergantung kepada soal lapar dan dahaga ialah bahwa berbuka puasa itu sunatnya adalah sesegera mungkin, sesudah ajian. Jadi makin cepat kita berbuka puasa, makin besar pahalanya.
Sedangkan sahur itu adalah seakhir mungkin. Makin akhir sahur kita, maka makin besar pahala kita. Dan Nabi SAW tetap menganjurkan orang itu sahur meskipun tidak nafsu makan dan merasa kenyang, karena menurut beliau dalam sahur itu ada barakah. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kita tersiksa, tetapi Allah menghendaki kita melatih diri untuk menahan diri, melatih untuk menahan dari godaan-godaan. Maka ibadah puasa itu sekali lagi pahalanya ialah tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri, melatih untuk tidak tergoda. Sebab memang kelemahan manusia itu ialah tidak bisa menahan diri. Dalam Quran banyak sekali disebutkan di antara kelemahan manusia itu ialah pandangannya yang pendek atau miopik. Kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadharuna al-akhirah. Ingatlah wahai manusia bahwa kamu lebih suka pada hal-hal yang cepat dan lupa atau mengabaikan hal-hal yang bersifat jangka panjang. Ya, karena itu kemudian kita gampang tergoda, yaitu menganggap sesuatu yang sebenarnya selalu menyenangkan dan menarik, kemudian kita ambil padahal di belakang hari akan membawa malapetaka. Nah, dosa itu tidak adalah demikian. Dosa itu ialah sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tapi di jangka panjang membawa kehancuran. Itu adalah karena efek kelemahan manusia yang tidak sanggup melihat akibat perbuatannya dalam jangka panjang dan lebih tertarik kepada akibat-akibat jangka pendek. Inilah kelemahan manusia. Jadi kelemahan manusia adalah tergoda, dan seperti pernah kita bicarakan, dilambangkan di dalam kisah Adam, bagaimana dia dipersilahkan untuk hidup di surga bersama istrinya dan menikmati apa yang ada di surga itu secara bebas, perbuatan itu syikuma semua mereka, dan hanya dipesan untuk tidak mendekati satu pohon tertentu. Namun itulah yang terjadi, yaitu Adam melanggar kesantunan itu dan melanggar dan mendekati pohon tersebut serta memetik buahnya yang terlarang, dan dia pun jatuh, diusir dari surga secara tidak terhormat. Ini adalah suatu simbolisasi dari keadaan kita semuanya. Karena kita ini adalah anak Adam, Bani Adam. Maka kita semuanya punya potensi untuk jatuh tidak terhormat, yaitu kalau kita tidak tahu, tidak bisa menahan diri. Maka puasa disediakan untuk melatih menahan diri. Kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup di dalam suatu kesucian, dan karena itu pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang bahagia. Ini bisa dilihat bagaimana agama kita mengajarkan bahwa kalau anak itu meninggal sebelum akil balik, maka dia langsung masuk surga karena masih dalam kesucian. Dan karena itu juga, maka kita harus konsekuen menerapkan dalil bahwa manusia itu adalah baik sebelum terbukti jahat. Oleh karena itu, pergaulan antar manusia harus mendahulukan husnul dzan, sangka baik, dan tidak boleh mendahulukan suudzan. Tetapi karena kelemahan kita tadi itu, maka kita tergoda sehingga sedikit demi sedikit pada diri kita menumpuk debu-debu dosa yang membuat hati kita itu menjadi gelap. Yang semula terang dan disebut nurani, artinya bersifat cahaya, lama-kelamaan menjadi gelap sehingga menjadi zulmani. Zulm itu artinya gelap, dan dalam bahasa Al-Quran dosa itu selalu disebut zulm, sehingga orang yang berdosa disebut zalim, artinya seorang yang melakukan sesuatu yang buat dirinya dan kesuciannya serta fitrahnya dan hati nuraninya menjadi gelap. Apabila kita mencapai suatu titik di mana kita tidak lagi menyadari bahwa perbuatan kita itu jahat, maka inilah yang disebut dengan kebangkrutan rohani. Dalam Quran banyak sekali dilukiskan antara lain bahwa orang itu telah dihiaskan kepadanya oleh setan keburukannya sehingga nampak seperti baik.
Zuyyina lahu su'u amalihi fara'al hasanah. Dihiaskan kepadanya kejahatan amalnya itu, tetap kemudian dilihatnya seperti baik. Problem dalam masyarakat yang terbesar adalah menghadapi orang-orang yang menjalankan hal-hal yang sebetulnya tidak baik, akan tetapi justru merasa berbuat baik. Maka di Quran juga diingatkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan Muhammad, maukah kamu aku ingatkan tentang orang yang paling rugi dalam amal usahanya di muka bumi ini, yaitu mereka yang sesat dalam kegiatannya di dunia, namun mereka merasa berbuat baik. Dengan jemaah terhormat, kalau kita sampai kepada stadium seperti itu, maka ini adalah betul-betul suatu malapetaka, dan kita sebetulnya sudah keluar dari surga, ibaratnya Adam yang sudah diusir, dan kita masuk suatu kesulitan, yaitu kesulitan azab neraka. Sekalipun hanya secara spiritual, artinya belum menjadi kenyataan seperti nanti kalau sudah mati. Itulah sebabnya maka Allah SWT menyediakan bulan puasa, agar supaya kita sempat mensucikan diri kembali, membuat diri kita kembali suci, mencuci diri kita kembali, sehingga bulan puasa itu bukan saja bulan suci, tetapi bulan pensucian. Dan kalau kita berhasil menjalankan puasa itu dengan iman dan ihtisab, dengan penuh percaya kepada Allah SWT dan ihtisab. Ihtisab itu artinya ialah mawas diri, menghitung diri sendiri, introspeksi, dan sebagainya, yaitu kesempatan untuk bertanya dengan jujur siapa sebetulnya kita ini, apakah betul kita ini orang baik, dan seterusnya. Sehingga oleh Nabi dijanjikan kalau kita berhasil seperti itu, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni Allah. Maka pada waktu kita selesai bulan dengan puasa ini, yaitu tanggal 1 Syawal, kita ibaratnya dilahirkan kembali. Itulah yang kita rayakan dengan Idul Fitri. Kembalinya fitrah kepada kita, dan kita pun harus tampil sebagai manusia yang suci, sebagai manusia yang baik, in optima forma, sebaik-baiknya kepada sama manusia dan juga kepada sama makhluk. Itulah sebetulnya semangat daripada Idul Fitri. Kemudian kita ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita semuanya termasuk mereka yang kembali ke fitrahnya dan sukses serta memperoleh bahagia. Maka Allah berfirman di dalam kaitannya dengan Idul Fitri itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Oleh karena itu sempurnakanlah, genapkanlah hitungan bulan puasa itu, hitungan ibadat puasa itu yaitu 1 bulan. Kemudian bertakbirlah kamu mengagungkan asma Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang telah diberikan kepada kamu, bahwa kamu sanggup menjalankan ibadah puasa, dan bahwa kamu sanggup menahan diri, berlatih untuk menahan diri. Wala'alakum tashkurun, hendaknya itu kamu syukuri. Karena kita semuanya juga sebetulnya tidak sanggup berbuat baik. Oleh karena itu, kita harus cukup rendah hati bahwa kita berbuat baik ini pun adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengan rendah hati mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada tenaga kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya bahwa kita berhasil menjalani puasa selama 1 bulan, maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Wala'allakum tashkurun, dan nanya kamu semuanya bersyukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kemudian bacaan yang paling dianjurkan dalam hari raya ialah takbir, tahmid, dan tahlil. Yaitu ucapan Allah Akbar, ucapan Alhamdulillah, dan ucapan La ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum bil ma'rufin wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wasa'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu wa ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa libasu taqwa dzalika khair. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wal amwat. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'as syahidin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.